Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari bisnis tersembunyi dalam penjara Sialang Bungkuk, Riau. Ini sumber saya juga dari YouTube dan di Sialang. Jadi saya lihat ada di Sialang Bungkuk ini katanya di dalam penjara itu ada bisnis untuk mencari uang, rezeki lah ya. Tetapi yang mencari uang ini adalah petugas rutan sendiri. Jadi cara mereka mencari uang ini, di antara narapidana itu ada yang mungkin yang mampu ekonomi, ada yang tidak mampu. Sehingga biasanya mereka lakukan, kalau dia bisa membayar uang 2 juta rupiah, dia bisa tidur di ruangan tertentu yang bisa misalnya bisa selonjor. Tetapi kalau tidak bisa bayar, dia disuruh tinggal di dalam WC. Akhirnya orang itu terpaksa memenuhinya itu karena dia tidak mungkin kuat tinggal di dalam WC, bau dan lain sebagainya. Demikian juga ada orang karena ditempatkan di daerah ruangan yang padat dalam satu kamar penuh orangnya, sampai tidur juga terlentang tidak bisa. Akhirnya dia harus berdiri selama 1 hari itu dalam penjara itu, berdiri terus, sehingga ada yang tidak kuat, terpaksa dia berikanlah katanya, kalau nggak 1 ada yang 2 juta diberikan. Setelah dikasih uang 2 juta, dipindahkan ke tempat tidurnya ke yang tempat tidur ruangan yang bisa tidur berselonjor panjang gitu. Jadi inilah cara-cara orang lembaga pemasyarakat ini mencari rezeki. Ini samanya perbuatannya ini adalah perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi karena dia seorang pegawai negeri, aparat penjara itu kan seorang pegawai negeri. Dia menerima uang itu perbuatan melanggar hukum, merupakan perbuatan korupsi namanya itu, atau gratifikasi. Gratifikasi itu ialah dia menerima sesuatu dari seseorang berhubungan dengan jabatannya. Tentu jabatannya itu berhubungan dengan narapidana ini. Bisa dia berikan perlakuan-perlakuan yang lebih istimewa. Sehingga di dalamnya itu tidak berlakulah di situ diskriminasi. Bagi yang ada uangnya dikasih tempat yang memadai, yang enak lah ya. Kalau tidak ada uangnya ditempatkan di WC tempat tinggalnya. Kalau tidak, orangnya ditempatkan satu ruangan yang sangat padat, tidur pun selonjor nggak bisa. Akhirnya harus sampai turun malam pun harus berdiri terus karena tidak kuat tidur. Tidak kuat berdiri, terpaksa menyerah. Akhirnya memberikan sesuatu kepada petugasnya itu. Setelah memberikan, mungkin dia langsung dipindahkan ke tempat yang lain yang bisa berselonjor dan tidur dengan tantang lah ya. Jadi demikian. Jadi memang korupsi ini sudah merajalela di Indonesia ini. Kalau memang kalau melihat petugas lapas ini banyak bersifat dia korupsi. Dan orang penjaga lembaga pemasyarakat itu bisa melakukan korupsi kaitannya dengan tugasnya itu. Karena hanya memberikan fasilitas, ada yang enak, ada yang tidak enak, dia dapat uang. Karena dia tidak bisa melakukan korupsi seperti ini yang lakukan pimpinan proyek. Atau tidak bisa juga melakukan korupsi dia seperti yang dilakukan oleh jaksa atau hakim atau kepolisian dan yang lain-lainnya lah ya. Dan dia bisanya melakukan korupsi itu seperti itulah. Makanya terjadi korupsi di semua bidang. Dimanapun seseorang itu pada umumnya melakukan perbuatan korupsi. Terkait dengan jenis cara-cara melakukan korupsi itu berbeda-beda satu sama lain. Ada yang bilang untuk mengurus KTP saja harus ada uangnya. Dengan cara kalau ada uangnya dipercepat, kalau tidak ada uangnya dilama-lamain. Antara lain gitulah ya. Orang dalam proyek
Katanya korupsinya beda lagi. Ada kalau proyeknya dipotong nanti nilainya, seharusnya anggarannya cukup 1 miliar tapi dibikin 2 miliar. Akhirnya 1 miliar dia nikmati. Seperti hakim, ada juga korupsinya di sana. Bentuk korupsinya memperingan hukuman atau jadi tahanan. Demikian juga jaksa dan polisi. Kalau ada uangnya tidak ditahan dan sebagainya. Banyak cara-cara orang itu melakukan korupsi sesuai dengan bidangnya instansi itu sendiri. Jadi antara instansi itu berbeda-beda cara korupsinya, dan juga pos-pos dia melakukan korupsi juga berbeda. Dia tidak bisa sama semua, beda-beda. Dan juga petugas lembaga pemasarakatan sialang bungkuk ini ya bentuk korupsinya dengan cara yaitu memberikan kenyamanan kepada orang yang tinggal di penjara itu. Karena jumlahnya banyak sehingga diperlakukan lagi secara diskriminatif. Bagi yang ada uangnya ditempatkan di dalam satu kamar yang enak. Tidak ada uangnya ditempatkan tidurnya di kamar mandi, di WC katanya. Kalau tidak ada uangnya ditempatkan di suatu ruangan yang padat pada orangnya, sehingga tidur pun harus berdiri. Setelah ada uangnya dipindahkan ke tempat ruangan yang lain yang lebih memadai. Jadi inilah cara-cara melakukan perbuatan korupsi. Mungkin yang lain bentuk-bentuk lain juga di dalam lembaga masyarakat ini masih ada cara-cara lain mendapatkan, umpamanya bisa berkunjung keluar mungkin ya. Siapa yang bisa berkunjung memberikan sesuatu bisa dikasih uang. Tetapi khusus dalam ruangan itu mungkin dia memanfaatkan situasi itulah ya. Karena dia hanya bisa mencari uang dengan cara demikian ya. Karena sifatnya orang itu memang jiwanya jiwa korupsi, dan cara yang bisa dia korupsi di lembaga masyarakat itu ada dengan cara demikian. Dia bisa orang itu korupsi seperti bagaimana seperti hakim dan aparat yang lainnya itu tidak bisa. Makanya yang dia bisa korupsi dengan cara-cara seperti itu di lembaga masyarakat katanya itu. Sekian dan terima kasih.